Ghosting itu bukannya kayak hantu itu ya, datang buat nyaman lalu hilang, pergi gitu. Kenapa orang itu melakukan ghosting kan Pak? Mengapa sih aku dulu ghosting orang? Aku pergi tanpa ada kabar. Apalagi kita di ghosting dalam artian kalau Tuhan mengghosting kita gitu. Hey, what's up gengs? Berjumpa dengan saya Stefanus Abraham Wijaya di acara Podcast Kemis Magempal Inspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sedang hangat-hangatnya di kaula muda, yaitu ghosting. Apa itu ghosting? Jika kalian penasaran, mari kita simak podcast berikut. All crew standby. 3, 2, 1, take off now and action! Halo Sobat Chemistry, hari ini pertama kalinya kita ketemu di acara podcast. Nah, hari ini kita mau membahas apa sih itu ghosting dengan narasumber yang terpercaya, mungkin dengan Bapak Jaya. Oke. Untuk pertanyaan pertama dulu nih Pak, kira-kira apa sih Pak ghosting itu? Ghosting ya, ghosting. Ghosting itu bukannya kayak hantu itu ya, buat nyaman, datang buat nyaman lalu hilang, pergi gitu. Ya nggak sih? Bener banget Pak, kalau ini dari Mbah Google sendiri ya Pak ya. Jadi kalau ghosting itu dia pergi, memutuskan buat pergi tapi tanpa ngasih penjelasan. Pernah ngalamin nggak? Sering Pak. Sering. Tadi tanya apa itu ghosting kan? Iya. Oh ya, udah itu. Lalu? Berarti kan kalau orang melakukan ghosting, berarti ada alasan tertentu kenapa orang itu melakukan ghosting kan Pak? Kira-kira menurut Pak Jaya sebagai seorang laki-laki ini, kan saya sebagai perempuan. Kira-kira apa sih Pak? Lebih tepatnya kamu ingin Alasannya? aku pelaku gitu kan ya? Iya. Kamu korbannya? Iya, Oke. bener banget itu Pak. Pelaku, sebagai mantan pelaku. Mantan Pelaku, bukan pelaku sekarang kan. Udah mau punya anak masa jadi gitu terusannya. Mantan pelaku. Mengapa sih aku dulu ghosting orang? Sebenarnya niatan buat ghosting itu nggak ada ya. Nggak ada. Dulu aku nggak ada niatan buat ghosting sama cewek ini, cewek itu nggak ada. Cuman waktu itu aku lihat nih perempuan, oke nih, asik nih, ya kan? Asik nih, cantik, seksi, putih, tinggi, kayak sapi gitu kan. Oke lah, gue deketin. Ternyata kok sifatnya nggak masuk. Ya udah, gue pergi. Nah, kesalahannya waktu itu, aku pergi tanpa ada kabar, pergi tanpa ada keterangan, pergi tanpa ada pernyataan apalah gitu. Padahal dia sudah kadung nyaman bahasa Jawa. Memberi harapan gitu ya Pak, udah ada harapan gitu ya Pak? Enggak memberi harapan sih, dia aja yang berharap mungkin ya. Oh, berarti saya salah itu Pak. Enggak nyindir loh dah ini dah. Enggak, saya juga cuma merasa tersindir sedikit aja Pak. Iya, oke. Nah, tapi ada juga yang memang sengaja ngeghosting cewek lain. Beberapa teman gitu sih. Nah, kalau teman saya tuh dia rencananya mau ngeghosting tapi ternyata dia yang baper gitu sih Pak. Oke lah gitu. Nah, kalau temanku, kenapa dia ngeghosting cewek lain temennya gitu atau siapanya gitu? Pernah aku tanya itu, kenapa kok kamu ngeghosting dia gitu? Dia jawab, iseng. Iseng. Ada yang bilang itu iseng gitu, dia tuh bilang gitu. Dua, dia butuh tempat untuk bernyaman tapi sementara. Kalau dia udah merasa nyaman cukup dia hilang. Nah, ada yang seperti itu gitu. Nah, itu memang beberapa motivasinya seperti itu. Satu, iseng. Dua, dia pengen butuh tempat untuk mendapatkan kenyamanan tapi hanya sementara, lalu pergi. Gitu. Oke, berarti untuk tentang topiknya hari ini Pak. Jadi kita mau berbicara tentang, kebayang nggak sih Pak kalau misal nih kita kan di-ghosting sama orang aja sakit hati gitu loh Pak. Apalagi kita di-ghosting dalam artian kalau Tuhan mengghosting kita gitu. Itu gimana Pak? Tentang ibarat Tuhan mengghosting kita. Oke, wait. Tuhan ghosting umatnya, Tuhan ghosting anaknya. Mungkin nggak sih? Enggak deh. Tuhan nggak pernah ghosting Pak. Berarti mungkin perasaan kita aja nih. Perasaan kita aja yang kebanyakan baper gitu. Atau ada kesalahpahaman antara Tuhan dengan manusia, dengan umatnya. Oke?
si manusia ini, si umat ini nggak ngerti apa maksudnya Tuhan. Padahal dia sudah punya angan-angan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, ternyata Tuhan merencanakan A aksen. Gitu. Jadi seakan-akan merasa si manusia ini kecewa, merasa si manusia ini kok Tuhan kok gak adil sih ngeghostingin aku gitu. Kemarin janji-janji, sekarang mana janjinya? Tuhan kayaknya cowok deh. Dia datang kasih kenyamanan terus hilang gitu nih. Iya. Mungkin pikirannya juga sampainya seperti itu, Pak. Berarti kalau Tuhan nggak ghosting kita hanya perasaan, berarti kita yang ghosting Tuhan atau gimana? Nah itu malah sering banget. Istilah mungkin bisa dijelaskan Pak dalam artian kenapa sih kok kita bisa mengghosting Tuhan? Manusia aja di ghosting, sekarang Tuhan yang kita ghosting gitu loh. Nah gini. Manusia ngeghosting Tuhan, bukan masalah mengapa manusia ngeghosting Tuhan, tapi lihat dulu kasusnya ya. Kasus-kasus manusia yang ngeghosting Tuhan. Nah, itu biasanya aku yakin ya, aku pernah lakuin itu dulu. Indah pun juga pernah. Kru di sini, pasti pernah juga. Ya. Nah, itu biasanya kalau dilakukan kalau si umat, si anak Tuhan ini yang ngakunya anak Tuhan, si jemaat, si manusia ini gitu, itu biasanya punya pergumulan, punya masalah yang berat, dan itu masalah yang baru buat dia. Terus dia pengen cepat-cepat masalah itu selesai, tapi dengan cara yang ya dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali datang pada Tuhan, doa minta tolong. Nah selama masalah itu belum selesai, Tuhan dipepet terus. Sampai ngasih jawaban. Sampai ngasih jawaban. Setelah dapat jalan keluar, hilang deh manusia itu. Nah itu biasanya seperti itu. Oke. Berarti dari obrolan kita, berarti kita perasaan kita aja ya Pak yang menganggap kalau Tuhan nge-ghosting kita. Iya. Padahal kita yang ghosting Tuhan. Kita yang ghosting Tuhan. Terus kalau untuk kalau manusia nge-ghosting Tuhan, ya. Kalau manusia nge-ghosting Tuhan, kira-kira itu manusia beneran atau setan sih? Pikir setan berarti. Hah? Setannya nge-ghosting. Nah. Manusia jadi-jadian berarti Pak. Manusia jadi-jadian. Oke, kalau untuk berarti kalau misalkan tentang ghosting sendiri, kita hubungkan dengan Tuhan sendiri, berarti mesti ada tujuannya dong Pak. Kalau misal sampai Tuhan mengghosting kita, berarti ada tujuannya. Kenapa sih kok Tuhan sampai ghosting aku? Kenapa sih kok Tuhan sampai ngasih harapan sama aku? Kira-kira tujuannya apa Pak? Kalau Tuhan nge-ghosting sih enggak ya. Cuman aku yakin ada kesalahpahaman antara manusia dengan Tuhan. Yang salah itu manusianya bukan Tuhannya. Ya enggak? Si manusia ini punya pendapat A, punya keinginan A, tapi Tuhan berkehendak lain. Nah, perasaan di ghosting itu ya muncul karena si manusia ini tidak bisa menerima kehendak Tuhan yang sudah terlaksana itu. Jadi si manusia ini ngerasa di ghosting. Jadi ya sekali lagi Tuhan gak pernah nge-ghosting. Cuma Tuhan punya rencana lain. Dan kita sebagai manusia tidak bisa menerima rencana itu. Jadi kita merasa di ghosting. Nah tapi kalau itu yang memang benar-benar terjadi gitu ya. Tentunya ada tujuannya. Bukan tujuan sih. Ada maksud. Bukan maksud juga. Apa ya? Ada dampak positif dari kejadian tersebut. Oke, dari ayat Alkitab kan berarti kan diomongin kalau Tuhan ngasih sesuatu itu tujuannya bukan kecelakaan, berarti buat kebaikan. Berarti buat kebaikan buat ada kita. Dampak positif dari kejadian tersebut. Dampak positifnya contoh. Satu. Ya. Dengan adanya perasaan tersebut kita mengerti, oh ternyata kehendak Tuhan dengan kehendak kita itu bisa saja beda. Kadang beda banget sih Pak malan. Yang kedua, ya, itu menyadarkan manusia bahwa yang diajak bicara dalam doa itu benar-benar Tuhan, bukan pembantu, bukan om jin yang dalam lampu gosok-gosok gitu kan, keluar jinnya, om jin aku bisa ngasih pengen A permintaan. dikasih.
Itu Tuhan, bukan jin, bukan pembantu, bukan babu. Ya enggak? Nah, itu dampak positif dari kejadian tersebut. Ada dampak positifnya, ada kebaikannya. Gitu. Oke, berarti alasan dari Tuhan, mungkin Tuhan nggak ngeghosting kita sama sekali, enggak. karena Tuhan punya maksud tujuan tertentu. Kalau saya pribadi mungkin, ya mungkin karena kita terlalu berharap mungkin Pak, dengan harapan kita sendiri. Jadi kan, tapi dibalik itu semua kayak kita, oh ternyata ini tuh rencananya Tuhan. Kita kan kadang bisa berkata seperti itu dalam hati kita, oh ternyata sing Tuhan maui seperti ini. Nah, tapi untuk mencapai sikap seperti itu ada satu hal. Gimana tuh Pak caranya Pak? Menerima kehendak Tuhan. Kalau nggak nerima, ya Ida nggak akan mungkin bisa punya kesimpulan, oh ini rencana Tuhan dalam hidupku. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kalau kita bisa nerima rencana Tuhan dalam hidup kita bisa ngerti, rencana Tuhan itu A. Tapi terkadang kan Pak, terkadang dari yang pernah kejadian pribadi dalam hidup saya itu, kalau kadang kita tuh, oh ya wis berarti harus menerima. Tapi kayak di otak kan nggak mungkin tuh Pak, maksudnya langsung bisa menerima itu kan nggak mungkin. Berarti perlu mikir terus, nek kayak gini dengan alasan-alasan tertentu gitu loh Pak. Mesti juga sebagai manusia kita bakal tetap mikir untuk dampaknya seperti apa. Cuma sebagai oke, kamu punya Tuhan yang besar, kamu harus percaya dan lain sebagainya. Mungkin bakal meyakinkan seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi mungkin sebagai manusia kita bisa mungkin ngomong dalam etika, oke, kamu harus percaya sama rencana Tuhan. Ya, mungkin kamu nggak dikasih ini, ya Tuhan punya rencana lain. Itu bisa saja gitu loh Pak. Tapi kan kadang dalam pikiran kita bingung. Berarti caranya biar kita benar-benar bisa percaya sama, oke, kamu punya Tuhan yang besar. Tuhan ngasih kehendak buat kamu. Seringkali manusia itu banyak berpikir tanpa mau banyak menjalani. Ya. Kita berpikir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, tapi kita untuk menjalani A sampai Z itu masih hanya dalam pikiran. Dengan segala kemungkinan yang akan terjadi berarti ya Pak ya? Malah ada ketakutan tertentu yang muncul dalam diri kita. Jadi seakan-akan kita makin gak jelas gitu. Tapi intinya bersedia untuk menjalani keadaan yang baru itu. Oke. Jadi ibarat itu kita menanti tekan janji ya Pak ya. Sampai ke janji dulu. Berarti Tuhan berjanji sama kita, Tuhan akan dibalik itu semua Tuhan ngasih, oh ini loh ternyata buat anakku tuh yang terbaik yang ini. Berarti berbicara tentang janji itu sendiri, berarti kalau tentang keselamatan itu gimana Pak? Janji buat keselamatan. Manusia pasti selamat. Pasti berarti pasti itu udah mutlak ya Pak? Berarti. Mutlak. Tapi dengan syarat si manusia ini, kita semua harus menjaga keselamatan itu. Ya enggak? Caranya mungkin Pak? Kan gini, yang namanya perjanjian itu kan pasti terjadi antara kedua belah pihak. Oke. Ya enggak? Surat perjanjian antara A dan B. Oke. Si A memberikan syarat, ya, isi perjanjiannya, tanah ini akan saya, contoh nih, tanah ini akan saya berikan kepada si B. Tapi jikalau si B ini memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan pertama, kedua, sampai ke-7 contohnya. Jikalau seandainya 7 syarat ini tidak terpenuhi, ya tanah ini tidak akan jatuh ke B. Nah, sama seperti Tuhan. Tuhan beri janji manusia akan selamat dengan syarat ia mau percaya kepada Tuhan dan mau menjalankan semua perintahnya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Oke, kita diberi janji. Oke, Indah kamu akan selamat, Jaya kamu akan selamat, kru di sini semuanya akan selamat. Tapi bukan berarti kita mau, dalam bahasa Jawanya, lenggang-lenggang kangkung sak penake dhewe, enggak. Ada sesuatu yang harus kita jaga, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan loh ya, keselamatan itu. Kalau aku bilang menyempurnakan, berarti kita sebenarnya memang sudah selamat di dunia. Tapi keselamatan kita belum sempurna. Kapan nanti sempurnanya? Ya nanti kalau kita sudah di surga.
Oke, kalau misal dalam artian caranya kita sebagai manusia sendiri, oke saat teduh jangan bolong berarti. Itu masuk gak Pak? Ibadah ke gereja jangan bolong. Oke, bentar haus gua. Nah, lanjut gimana? Berarti kita saat teduh nggak boleh bolong nih. Terus kita ibadah ke gereja, terus persekutuan pemuda nggak boleh bolong. Berarti itu termasuk caranya kita untuk mendapat menyempurnakan keselamatan itu sendiri. Yang intinya gini, untuk menjaga keselamatan itu ada dua hal, ya, dua hal yang harus dijaga. Ya, yang pertama kesalehan pribadi, spiritualitas, doa pribadi saat teduh, ibadah di gereja, ikut sakramen perjamuan, baptis dan sebagainya. Dan sebagainya lain-lainnya itu kesalehan pribadi. Lalu ada juga kesalehan sosial, ini juga harus dilaksanakan ya. Apa gunanya kalau kita rajin ke gereja, rajin saat teduh baca Alkitab, 1 tahun bisa khatam 5 kali ya, contoh. Lalu spiritualitas oke. Ya enggak. Tapi kalau ada temen yang susah malah disyukurin. Ada orang jatuh di jalan cuma diliatin, malah dibuat snapgram story, gitu, story doang gitu. Ya enggak. Ini ada loh. Pernah lakuin enggak? Pernah sih Pak. Pernah sih ya. Oke lah, bertobatlah nak. Nah, oke. Nah, oke Pak. Kesalehan sosial itu juga harus kita tekankan. Untuk apa? Menjaga keselamatan lingkungan kita dulu. Lingkungan kita dulu. Oke, terima kasih Pak Jaya buat penjelasannya. Kita bisa ngerti lebih lagi apa sih maksud Tuhan kalau berarti Tuhan nggak ngeghosting kita, tapi untuk perasaan kita sendiri. Dan buat teman-teman semuanya, untuk kesimpulan hari ini berarti Tuhan tuh nggak pernah ngeghosting kita. Karena mungkin kalau kita ngerasa di ghosting itu karena perasaan kita sendiri. Kalau kita oh Tuhan ngeghosting, padahal Tuhan nggak ngeghosting kita sama sekali. Jadi mungkin bisa kita melakukan beberapa waktu ini tentang kesalehan kita, kesadaran kita terhadap lingkungan sekitar kita seperti apa, biar kita memperoleh dan bisa menyempurnakan tentang janji keselamatan itu sendiri. Apakah akhir-akhir ini mungkin teman-teman bisa merenungkan, apakah akhir-akhir ini teman-teman jauh dari Tuhan, saat teduhnya masih bolong, untuk persekutuan pemudanya masih bolong, masih hilang jauh dari Tuhan, berarti kita yang ghosting Tuhan. Mungkin bisa direnungkan, kiranya Tuhan menolong kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.